Fudora mengatakan jika kemenangannya sudah terlihat jelas di depan matanya, tapi Kaisar nggak percaya ada orang yang bisa mengalahkan Kristoff. Dan tiba-tiba Fudora tersenyum. Dia berkata, "Kau begitu percaya diri Kaisar, kalau begitu lihatlah, bunuh dia sekarang juga." Dan dalam sekejap sebuah tangan muncul menusuk dada Kristoff. Melihat kejadian yang nggak masuk akal itu, Jekyll dan Kaisar kaget karena tangan yang menusuk Kristoff adalah tangan milik Alvin yang sudah menjadi almarhum. Sontak saja Kristoff diambang sakaratul mautnya. Dengan heran dia bertanya, "Otakmu hancur, tapi bagaimana bisa?" Kepala Alvin yang telah dihancurkan kini diperbarui lagi dan dia menjawab, "Watashi bukan Alvin, Watashi adalah Bionoid, makhluk hidup ciptaan Fudora sama. Kini Watashi akan menyerap segala informasi, kepribadian, ingatan, dan keterampilan milik Alvin." Melihat pertunjukan itu, Fudora makin tertawa ngakak, Pak. "Wahahaha, konyol sekali hidupmu Kristoff. Andaikan kau bergerak dan berniat membunuhku lebih dulu, mungkin akulah yang membunuhmu." Dengan tatapan penuh penyesalan di ujung umurnya, Kristoff meminta maaf kepada Kaisar karena udah jadi almarhum duluan. Sementara itu, Kaisar Alsben hanya bisa bingung. Dia tidak bisa mencerna semua situasi ini. Dengan tatapan psikopat, Fudora berkata kepada Kaisar, "Jangan khawatir Kaisar, memang Kristoff telah mati, tapi kematiannya tidak akan sia-sia karena aku akan merubahnya dan Kristoff akan terlahir kembali menjadi Bionoid yang lebih kuat." Yari. Di situ, Fudora tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola dan bola itu dimasukkan ke dalam dada Kristoff. Seketika, Kristoff bangkit kembali, bahkan wajahnya menjadi muda. Kristoff telah dilahirkan kembali dan menjadi Bionoid terkuat yang pernah dimiliki Fudora. Bionoid ini bisa mikir, Pak, cuma mereka nggak memiliki hati lagi. Jadi mereka sudah nggak seperti manusia pada umumnya. Di situ, Kristoff menundukkan badannya di depan Fudora dan berkata, "Saya Kristoff, perisai dan pedang Anda. Saya menunggu perintahmu Fudora sama." Kaisar tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat hal tersebut. Teman yang paling dia percaya telah meninggal dan kini menjadi musuh yang paling berbahaya untuknya. Di situ, Fudora kembali mendesak Kaisar untuk memberikan sistem Mobius agar dia bisa dengan cepat memperbaiki dunia ini. Namun Kaisar tetap beralasan jika sistem itu cacat, nggak mungkin bisa mewujudkan mimpi Fudora. Malahan menurut Kaisar bisa membahayakan dunia ini, atau bisa dibilang sistem itu bisa membuat dunia ini kiamat. Kini halangan Fudora tinggal Michelet dan si bodoh Amit. Dengan bahagia, Amit berdiri di depan Kaisar. Dia berniat membunuh kakaknya. Tapi saat dia melancarkan serangannya, Kristoff tiba-tiba bergerak dan meninju kepala Amit. Dan dalam sekejap, kepala Amit hancur dan Amit jadi almarhum. Fudora pun memangsa tubuh Amit dan seketika Fudora berubah jadi pria muda yang tampan. Nggak ada yang bisa melindungi Kaisar. Jekyll juga nggak bisa bergerak. Tanpa basa-basi busuk, Fudora membunuh Kaisar. Fudora juga menyerap semua pengetahuan Kaisar agar bisa mengetahui di mana sistem Mobius itu. Dengan demikian, Kaisar Alsben yang telah memerintahkan sebuah kerajaan selama 100 tahun telah tenang jadi almarhum. Kini Fudora berpikir, apa yang bisa Jekyll lakukan untuk dirinya? Fudora pun tertawa jahat karena dia memiliki rencana akan menggunakan Jekyll sebagai umpan. Seketika itu juga kesadaran Jekyll hilang. Jekyll telah resmi diubah menjadi Bionoid dan menjadi keluarga besar sekte Bionoid Fudora Kintil Prikitiu. Di lain cerita, gak kerasa Veldora, Ramirez, dan Beretta sudah 5 hari di dunia lain. Veldora dan 1000 orang yang lain terus berjalan menuju tempat yang telah ditentukan Michele. Karena kelelahan berjalan, semua orang pun berhenti. Di situ Veldora membuat suatu penghalang. Dan setelah itu dengan santai dia memasak daging. Namun Zaza emosi saat mengetahui Veldora memasak. Menurut Zaza, masalah selalu muncul jika Veldora menggunakan panggangan tersebut. Zaza berspekulasi panggangan itu dikutuk dan membawa kesialan. Oh iya Pak, di sini orang-orang memakai pakaian kayak astronot karena jalan menuju permukaan udaranya itu dipenuhi radiasi dan gas beracun. Dan menurut Zaza, hanya orang gila yang memasak pada situasi seperti ini. Anak-anak yang melihat Veldora memasak, mereka melepaskan pakaian astronotnya dan langsung makan daging yang telah dimasak Veldora.
Sontak saja, Zaza merasa ada kejanggalan pada situasi ini. Sejenak, Zaza juga melepaskan pakaiannya. Dan ternyata tidak ada sama sekali radiasi dan gas beracun di sini. Yang ada dalam pikiran Zaza cuma why? Bukan hanya Zaza saja, tapi semua orang juga kaget kecuali Ramirez dan Beretta. Zaza baru menyadari jika tempat ini sangat terang, tapi terangnya berbeda. Lebih tepatnya ada sebuah kehangatan yang tidak pernah Zaza rasakan. Dan seketika itu Zaza kaget tentang apa yang dia lihat. Selama bertahun-tahun Zaza akhirnya bisa melihat matahari lagi. Dan matahari di dunia lain ini nggak pernah kelihatan pak, selalu tertutupi awan-awan hitam yang sangat tebal. Namun kini matahari bisa terlihat. Dan yang melakukan ini adalah Veldora. Veldora menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan awan dan memurnikan atmosfer di daerah sekitar sini. Dan agar polusi itu nggak balik lagi ke situ, Veldora menggunakan probabilitas manipulasi. Zaza pun untuk pertama kalinya tersenyum. Dan sekarang Zaza lagi santai duduk-duduk di sebuah batu sambil melihat Veldora yang lagi gembira memasak barbeque. Cartman pun menghampiri Zaza dan menawarkan rokok Surya 12-nya. Di situ Cartman dan Zaza membicarakan Veldora. Semakin mereka memikirkannya, semakin pula bergetar bulu jembut mereka karena kekuatan Veldora yang tidak mereka ketahui. Lebih tepatnya, kini mereka sudah mulai ngerasa jika Veldora bukan sembarang om-om. Mereka berdua berspekulasi jika bersihnya tempat ini dari polusi adalah karena perbuatan Veldora. Namun tiba-tiba mereka berdua berhenti ngerumpi karena tanpa disangka-sangka muncul 20 monster binatang buas yang biasa disebut Super Beast. Zaza pun berkata, sudah kubilang kan Cartman, panggangan itu dikutuk. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi kacau. Semua orang berteriak ketakutan. Bagi semua orang di dunia ini, monster-monster itu adalah musuh yang mustahil untuk dilawan. Bahkan jika Cartman memiliki power switch-nya, tetap saja nggak akan bisa ngelawan monster-monster tersebut. Dan hal ini kemungkinan sudah diprediksi Michele. Makanya dia mempercayakan misi ini pada Veldora. Zaza dan semua orang yang sanggup bertarung mengambil posisi menyebar untuk melindungi semua orang. Di satu sisi, 20 ekor Super Beast mengelilingi mereka, jadi semua orang nggak bisa kabur kemana-mana. Di sini, Cartman ngerasa emosi karena seolah-olah dia tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena power switch-nya sudah dirusak duluan oleh Beretta. Sekuat apapun serangan seseorang, tidak akan bisa membunuh Super Beast karena mereka memiliki daya regenerasi yang sangat luar biasa. Sementara itu, anak-anak tetap makan barbeque. Anak-anak tetap tenang karena mereka melihat jika Veldora nggak takut. Dan hal itu membuat anak-anak berpikir semuanya akan baik-baik saja. Melihat objek yang dapat membuatnya viral di mata orang-orang, Veldora sangat bahagia. Veldora pun berdiskusi sama Ramirez dan Beretta. Namun Ramirez dan Beretta mengatakan jika monster-monster itu tidak akan menyerang mereka bertiga karena monster-monster itu bisa melihat kekuatan seseorang. Sontak saja Veldora sedih karena jika monster itu terlalu takut, Veldora nggak akan bisa menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Di situ Ramirez tidak terlalu peduli tentang kekecewaan Veldora. Ramirez cuma nyuruh Veldora agar fokus sama barbeque-nya saja. Menurut Ramirez, Veldora sudah cukup keren di mata anak-anak. Di satu sisi, emosi Zaza semakin meluap-luap saat melihat Veldora yang tetap tenang dan masih meneruskan masak-masak barbeque. Veldora pun berkata kepada Zaza, tenanglah bos, kalian kan ada di dalam penghalang dan monster-monster lemah itu tidak akan bisa masuk ke dalam penghalang ini. Namun Zaza tetap aja ngeyel. Zaza nggak percaya sama sekali dengan ucapan Veldora. Di dunia ini sudah nggak ada yang ditakutkan Veldora. Dia sudah memahami hukum dunia ini dengan menggunakan All of Creation and Shaker of Truth, yang dengan kata lain Veldora bisa menggunakan sebagian kekuatannya tanpa kesusahan pak. Dari sudut pandang Veldora, monster-monster itu terlalu takut untuk menyerang. Bagi Veldora, semua hewan-hewan yang besarnya nggak ngotak dan mengerikan itu hanyalah bagaikan tikus, kucing, anjing, burung, atau ular biasa pada umumnya. Sedangkan Cartman tetap saja ketakutan dan dia menyerang dengan Gatling plasma miliknya. Tapi tetap saja semuanya sia-sia. Cartman dan anak buahnya terus menyerang hingga mereka kehabisan amunisi. Dan setelah itu mereka menyerah. Mereka memilih untuk mundur ke dalam penghalang lagi. Namun saat Cartman mundur, salah satu monster harimau mengejar Cartman dan monster itu lupa jika ada sebuah penghalang.
Dan saat monster harimau itu menyentuh penghalang, monster itu langsung menjerit kesakitan. Zaza pun kaget dan bertanya kepada Veldora tentang kejadian ini. Namun Veldora nggak peduli dengan pertanyaan Zaza, karena menurut Veldora percuma saja menjelaskan sesuatu kepada orang yang nggak pernah percaya. Setelah mengenai penghalang dan mengalami luka yang sedikit dalam, nggak lama setelah itu macan tersebut bangkit. Daya regenerasi dalam tubuhnya membuat luka-lukanya tertutup begitu cepat. Kini macan itu hanya mondar-mandir di sekitar penghalang, nggak berani masuk. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.